Nama saya Eva Yolanda Lubis dengan NIM 2131150025. Nama saya Krista Basani dengan NIM 213115527. Nama saya Regina Lydia Delaini Tias dengan NIM 2131150022. Nama saya Clara Septriana Maitimu dengan NIM 21311500064. Nama saya Kini Tiasa dengan NIM 2121502. Nama saya Francisca Ayu Renata dengan NIM 21211570007. Namaku Happy Patricia Saulata dengan NIM 21311500016. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gumgung Panjaitan, NIM 194050118. Saya Jessica, NIM 2132150. Saya akan menjelaskan arti narkoba. Narkoba adalah zat adiktif. Narkoba juga diartikan sebagai zat buatan yang dapat mempengaruhi kejiwaan, pikiran, perasaan, serta perilaku seseorang yang mengonsumsi zat tersebut. Dan di sini juga perlu kita ketahui bahwa narkoba atau narkotika adalah obat-obatan terlarang yang dapat menimbulkan kecanduan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Obat-obatan tersebut dilarang untuk dikonsumsikan jika tidak ada perintah dan takaran dari dokter, karena sangat berbahaya bagi kesehatan kita jika obat-obatan tersebut disalahgunakan dan bisa terkena sanksi hukum. Setelah efek narkoba tersebut sudah habis. Tidak hanya itu, semakin lama tubuh juga akan mengalami toleransi terhadap dosis narkoba tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapat efek seperti sebelumnya, pecandu narkoba membutuhkan dosis narkoba yang lebih besar. Jika tidak terpenuhi, tubuh akan memberikan efek. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang golongan-golongan narkoba. Narkoba yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Pertama, saya akan menjelaskan narkotika. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan narkotika terbagi menjadi 3, yaitu golongan 1. Golongan 1 adalah jenis narkotika yang sangat berbahaya jika dikonsumsi dan berisiko tinggi, yang akan mengalami kecanduan. Ada lebih dari 65 jenis narkotika golongan 1 ini. Beberapa di antaranya yaitu ganja, opium, heroin, kokain, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah narkotika golongan kedua. Narkotika ini dapat berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Namun, narkotika golongan 2 ini dapat dikonsumsikan untuk pengobatan jika mendapatkan resep dari dokter. Jenis narkotika golongan 2 ini memiliki lebih dari 85 jenis, seperti beberapa di antaranya yaitu morfin, petidin, fentanyl, metadon, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 merupakan golongan yang memiliki resiko paling ringan dan banyak dimanfaatkan sebagai pengobatan atau terapi. Contohnya seperti kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, dan polkodina. Yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat, bukan narkotika, baik ilmiah maupun sintetis. Psikotropika ini terbagi menjadi 4 golongan, yaitu psikotropika golongan pertama. Psikotropika golongan pertama hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang kuat dalam mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya yaitu ekstasi. Selanjutnya, psikotropika golongan kedua. Psikotropika golongan 2 ini yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi.
atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh dari psikotropika golongan 2 yaitu amfetamin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan 3 ini berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh dari psikotropika golongan 3 yaitu amobarbital dan pentobarbital. Selanjutnya ada psikotropika golongan keempat. Psikotropika golongan terakhir ini berkhasiat pengobatan yang sangat luas, digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh dari psikotropika golongan keempat yaitu diazepam dan nitrazepam. Selanjutnya adalah bahan aditif lainnya. Bahan aditif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan kecanduan, meliputi minuman alkohol yang mengandung etanol, etil alkohol yang berpengaruh menekan syaraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Terdapat 3 golongan minuman beralkohol, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A yang berkadar 1-5% seperti bir. Golongan B berkadar etanol 5-20% seperti minuman-minuman anggur. Golongan C yaitu golongan yang berkadar etanol 20 hingga 45%. Contohnya seperti whisky, vodka, Manson, Johnny Walker, dan lain-lain. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis narkoba beserta efek sampingnya. Yang pertama itu ada morfin. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Nah, efek sampingnya yaitu menurunkan kesadaran, menimbulkan euforia atau rasa bahagia yang luar biasa, kebingungan, berkeringat, pingsan, jantung berdebar-debar, gelisah, mulut kering, kejang lambung, dan gangguan menstruasi dan impotensi. Jenis narkoba yang kedua yaitu heroin, di mana reaksi yang ditimbulkan heroin bisa lebih kuat daripada morfin, sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak. Efek dari pemakaian narkoba jenis heroin yaitu melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, hilangnya kepercayaan diri, kelemahan otot, suka menyendiri, kesulitan buang air besar, sering tidur, kemerahan dan rasa gatal pada hidung. Lalu jenis narkoba yang ketiga yaitu ganja, di mana jenis narkoba ini dapat membuat pemakainya mengalami euforia, yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Efek dari narkoba jenis ganja ini seperti denyut nadi dan jantung lebih cepat, mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dalam mengingat, sulit diajak berkomunikasi, sering merasa gelisah, berkeringat, nafsu makan yang bertambah, sering berfantasi dan mengalami gangguan tidur. Lalu selanjutnya jenis narkoba yang keempat yaitu ada kokain. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Lalu efek buruk dari jenis narkoba kokain yang pertama dapat memberikan efek kegembiraan yang berlebihan bagi si penggunanya. Yang kedua, sering merasa gelisah. Yang ketiga, menurunnya berat badan. Yang keempat, timbul masalah pada kulit. Yang kelima, sering mengeluarkan dahak. Yang keenam, mengalami emfisema atau kerusakan pada paru-paru. Yang ketujuh, menurunnya selera makan. Yang kedelapan, gangguan penglihatan. Yang kesembilan, sering mengalami kebingungan. Saya akan menjelaskan bagaimana agar tidak kecanduan terhadap narkoba. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan dalam hal ini bukan hanya dilakukan oleh dokter khusus atau dokter spesialis, namun juga dilakukan oleh dokter terapis.
Hal ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana si pemakai narkoba ini sudah mengalami kecanduan dan apa saja dampak atau efek yang ditimbulkan oleh si pemakai narkoba ini, apakah seperti depresi atau gangguan fisik dan mental yang lainnya. Dan hal ini akan digunakan untuk melakukan rehabilitasi ke tahap yang selanjutnya. Yang kedua adalah melakukan detox atau detoksifikasi. Dalam detoksifikasi ini, si pemakai narkoba harus 100% berhenti mengkonsumsi obat-obatan yang sebelumnya digunakan. Saat proses detoksifikasi ini, si pemakai narkoba yang kecanduan akan merasakan tertekan atau kesakitan karena tidak dapat mengkonsumsi obat-obatan yang dikonsumsi sebelumnya. Dan hal ini untuk proses selamanya penyembuhan dalam detoksifikasi tergantung dari kecanduan si pemakai. Semakin candunya si pemakai narkoba, maka kemungkinan akan semakin lama juga proses detoksifikasinya. Dan yang paling penting adalah tekad untuk kesembuhan pada diri sendiri. Tahapan yang ketiga setelah detoksifikasi adalah pemulihan. Di dalam proses pemulihan ini, dokter lebih akan konsentrasi terhadap mental si pemakai narkoba ini untuk respon jangka panjang agar si pengguna yang telah menggunakan narkoba yang sudah ke tahap pemulihan ini tidak akan menggunakan narkoba lagi dan tidak akan terjerumus ke dalam lingkungan atau circle yang sebelumnya menyebabkan dia memakai narkoba atau menggunakan narkoba. Yang terakhir atau yang keempat adalah pengelolaan aktivitas. Hal ini sangat penting untuk dilakukan atau yang sangat diperhatikan dalam proses pemulihan si pemakai atau si pecandu narkoba ini. Karena setelah melakukan proses yang cukup panjang, pengelolaan aktivitas adalah salah satu hal yang paling penting. Itu seperti dukungan keluarga, teman, dan lain-lain. Dan pengelolaan aktivitas sangat dibutuhkan agar terus diperhatikan agar dia tidak terjerumus pada lingkungan yang salah lagi atau salah pergaulan, agar meminimalisir terjadinya kecanduan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran narkoba. Nah, penyebaran narkoba ini sudah hampir kita ketahui bahwa tidak bisa dicegah lagi. Mengingat hampir seluruh penduduk di dunia dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Para pelaku kejahatan ini adalah para sindikat yang sangat profesional dan militan. Kegiatan operasionalnya dilakukan secara konsepsional, terorganisir, dan sistematis. Mereka menggunakan modus operandi yang berubah-ubah, didukung oleh dana yang tidak sedikit dan dilengkapi dengan alat serta peralatan yang berteknologi canggih. Nah, di sini ada saat di mana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba tidak hanya di kalangan dewasa saja, melainkan sudah tersebar di kalangan generasi muda atau remaja. Nah, hal ini kian akan mengkhawatirkan kita dan dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari. Berdasarkan data Badan Narkotika, kasus pemakaian narkoba ini sudah dari tahun 2017 sebanyak 27,32% mahasiswa dan pelajar dari jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Nah, data ini begitu mengkhawatirkan karena sering dengan meningkatnya kasus narkoba, khususnya di kalangan HIV/AIDS, semakin meningkat dan mengancam. Itu tingginya pengguna narkoba itu di kalangan pelajar disebabkan ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Apa sih yang dimaksud dengan faktor dari luar? Nah, upaya pemberantas narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit dari kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak SD dan SMP juga. Nah, pemerintah harus lebih proaktif dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Nah teman-teman, setelah kita membahas tentang proses penyebaran narkoba, sekarang kita akan membahas upaya pencegahan dalam menghindari narkoba.
Pencegahan narkoba harus dipahami oleh semua kalangan masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, maupun dewasa. Terutama di kalangan usia remaja beranjak dewasa, yang dimana dalam usia tersebut mudah sekali terpengaruh oleh narkoba. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan manusia, terutama pada generasi muda zaman sekarang. Namun sudah tidak heran bahwa banyak diadakan kegiatan sosialisasi anti narkoba yang diadakan oleh berbagai macam pihak dengan tujuan masyarakat mampu menghindari narkoba serta tidak menggunakan obat-obat terlarang tersebut tanpa resep dokter. Tetapi masih banyak masyarakat yang terjebak serta menyalahgunakan obat-obat terlarang tersebut tanpa resep dokter, sehingga membuat dirinya kecanduan. Berikut ada beberapa pencegahan dalam menghindari narkoba. Pertama, ketahui aktivitas-aktivitas apa yang akan dilakukan oleh remaja tersebut. Perhatikan lingkungan sekitar mereka, dengan siapa ia bergaul, sebab apabila ada teman yang menjadi pengguna narkoba, maka tidak akan menutup kemungkinan bagi remaja tersebut untuk ikut mencobanya. Terkadang mereka dilandasi oleh rasa penasaran yang kuat, sehingga mereka mencobanya dan terjerumus oleh penyalahgunaan narkoba. Kedua, terapkan aturan dan konsekuensi. Jelaskan kepada mereka alasan untuk tidak menggunakan narkoba dan tidak bergaul kepada penggunanya. Bila mereka melanggar aturan tersebut, berikan konsekuensi yang diterapkan secara tegak. 3. Memperbanyak ibadah. Dengan memperbanyak ibadah, kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar iman kita tidak mudah goyah dan terjerumus oleh penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba itu sendiri tindakan yang tidak diperbolehkan Tuhan kepada umatnya. 4. Berikan dukungan atau apresiasi dari keluarga, terutama dalam kegiatan-kegiatan hal yang positif yang akan dilakukan oleh remaja tersebut. Dengan dukungan atau apresiasi tersebut, para remaja tersebut merasa dirinya itu penting dan bermanfaat bagi orang banyak. 5. Dapat mengelola rasa stres dengan baik. Generasi muda pada saat ini sering sekali melampiaskan rasa stres dengan menggunakan narkoba. Dengan kita tidak mudah goyah dan terjerumus oleh penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba itu sendiri tindakan yang tidak diperbolehkan Tuhan kepada umatnya. 4. Berikan dukungan atau apresiasi dari keluarga, terutama dalam kegiatan-kegiatan hal yang positif yang akan dilakukan oleh remaja tersebut. Dengan dukungan atau apresiasi tersebut, para remaja tersebut merasa dirinya itu penting dan bermanfaat bagi orang banyak. 5. Dapat mengelola rasa stres dengan baik. Generasi muda pada saat ini sering sekali melampiaskan rasa stres dengan menggunakan narkoba. Dengan alasan jika mengonsumsi narkoba, pikiran mereka jauh lebih tenang, rileks. Namun itu semua salah. Mereka bisa mengalihkan rasa stres itu ke dalam kegiatan positif, misalnya bisa hangout, jalan-jalan bersama keluarga, dengerin musik, bahkan meditasi. Keenam, kenali resiko dan efek samping narkoba. Dengan mengenali resiko dan efek samping narkoba, seharusnya generasi muda dapat menghindari penggunaan narkoba. Karena dampak dari penggunaan narkoba tersebut bagi tubuh sangatlah fatal, bahkan berujung kematian. Dan apabila digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka akan menimbulkan rasa kecanduan untuk menggunakan narkoba tersebut. Saya akan menjelaskan tentang penanganan terhadap pengguna narkoba. Yang pertama dilakukan detoksifikasi. Di metode ini mungkin adalah tahapan yang cukup berat. Karena pecandu mungkin akan mengalami reaksi atau seperti rasa sakit di seluruh badan sebagai efek dari penghentian penggunaan obat-obat itu. Yang kedua, stabilisasi. Setelah tahapan detoksifikasi, pecandu narkoba harus menjalani langkah stabilisasi, bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang pada para pecandu. Misalnya pembinaan spiritual, konseling, atau psikoterapi untuk mengalami penyebab kecanduan dan
dan menghilangkan 100% penggunaan narkoba. Juga pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan berupa terapi, yang dimana pemeriksaan terapi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Dan yang terakhir itu ada tahap bina lanjut, yang dimana dari penanganan terakhir untuk penggunaan narkoba, dan agar pecandu narkoba akan diberikan kegiatan sesuai minat dan bakat masing-masing, dan juga bertujuan untuk mereka bisa kembali. Saya akan menjelaskan sanksi hukum terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Di Indonesia, hukuman bagi pengedaran pencandu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bagi pengedar ataupun memakai narkoba sebenarnya sama-sama memiliki konsekuensi hukum pidana. Bagi pengedar, mereka dapat dijerat hukum dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 111, 111, 112, 113, dan 114. Pasal tersebut berisi sanksi pidana untuk pihak yang mempunyai narkotika untuk diedarkan serta diperjual belikan terhadap pemakai narkoba. Ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Jeratan hukuman mati untuk pengedar diberitahukan pada kasus pelanggaran berat narkotika, dan menurut putusan Mahkamah Konstitusi, sanksi pidana mati diberlakukan bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dinyatakan telah melanggar sisi hak asasi manusia atau HAM. Hal yang terkait hukuman mati telah diatur oleh KUHP pasal 10 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945 atau International Covenant on Civil and Politic Rights atau ICCPR. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah narkoba merupakan obat-obatan terlarang yang dapat menimbulkan kecanduan. Dalam upaya pencegahan penggunaan narkoba, kita bisa melakukan beberapa aktivitas seperti berolahraga, berorganisasi, memperbanyak ibadah, dan kegiatan positif lainnya. Tidak hanya merusak tubuh, siapapun yang berurusan dengan narkoba, baik pengedar maupun pemakai, akan sangat rugi dengan adanya undang-undang yang berlaku. Bagi pemakai, akan dijerat minimal rehabilitasi dan maksimal 4 tahun penjara. Sedangkan sebagai pengedar, minimal akan dijerat 4 tahun penjara dan maksimal adalah hukuman mati. Penggunaan narkoba atau obat-obatan terlarang juga tentunya sangat dilarang dalam agama Kristen. Seperti yang tertulis dalam Titus 2 ayat 12, bahwa kita harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Untuk saran yang dapat kami berikan kepada generasi muda zaman sekarang adalah jauhilah narkoba, hati-hati dalam memilih pertemanan, sayangilah keluarga kalian, dan tentunya jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.